Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ulumi wal hikam. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khairil anam Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat atau kama qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Amma ba'du, yang kami muliakan dan kami hormati segenap himpunan mahasiswa kesehatan, yang kami muliakan, yang kami hormati segenap pengurus Majelis IMI Darussalam Kampus 8 Purwokerto, Poltekkes, Kementerian Kesehatan Semarang, dan seluruh mendengar kajian pada kesempatan malam hari ini yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, yang paling utama yang senantiasa kita utamakan, marilah tiada hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya beribadah, nikmat dinul Islam, nikmatnya melakukan aktivitas atau berbagai aktivitas dengan dibekali kesehatan, dibekali ketenangan dalam diri kita. Sehingga sudah pantasnya dan sudah seharusnya kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal bil lisan atau biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada haribaan beliau baginda Nabiuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nurul alam, cahaya seluruh alam, penerang segala macam kegelapan. Beliaulah yang telah membawa kedamaian pada umat manusia, yakni dengan diturunkannya agama Islam yang sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa cinta kepada beliau, biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan kita mengucapkan salawat selalu pada beliau. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqamah. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa taat kepada beliau pada apa yang dititahkan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sekuat tenaga kita menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah lewat beliau, dan dengan sekuat tenaga kita menjauhi apa yang kemudian Allah larang dengan sekuat tenaga kita. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang kedua malam hari ini kita diperjumpakan dalam majelis kajian
yang diselenggarakan oleh Majelis IMI Darussalam Kampus 8 Purwokerto. Pada kesempatan malam hari ini kita mengambil tema tentang bagaimana kiprah pelajar Islam. Kiprah atau pelajar Islam yang berjiwa nasionalisme dan berwawasan global. Ini kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelumnya akan saya rinci, akan saya bagi dari tema yang ada. Kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama yakni keutamaan dulu. Keutamaan tolabul ilmi atau pencari ilmu atau mencari pengetahuan. Sudah menjadi mafhum, sudah kita ketahui bahwa orang yang berilmu, orang yang memiliki kemampuan atau pengetahuan ilmu, Allah janjikan tempat khusus, tempat yang istimewa disandingkan dengan orang yang beriman. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam potongan firman-Nya Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat, Allah akan mendudukkan ke tempat yang lebih tinggi kedudukan derajatnya, yakni bagi siapa? Yang pertama, alladzina amanu minkum, yakni yang pertama orang-orang yang memiliki kekuatan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kemudian dikenal kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman Allah berikan derajat khusus, angkat derajatnya, derajat orang-orang yang mulia di sisinya, baik di sisinya maupun di sisi atau di hadapan makhluk-makhluknya. Ya, ini orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah sandingkan derajat orang yang beriman ini, angkat orang yang beriman ini dengan apa? Walladzina utul ilma darajat, atau walladzina utul ilma, yakni orang-orang yang senantiasa Allah berikan ilmu. Dalam konteks ini seperti halnya rezeki, Allah telah memberikan rezeki, akan tetapi kita sebagai makhluk hamba-hamba Allah harus senantiasa berusaha mencari, harus berusaha mencari pintu di mana rezeki itu berada. Sama halnya dengan ilmu, bahwa walaupun dalam ayat ini walladzina utu, ini orang-orang yang utu itu diberikan. Orang-orang itu diberikan apa? Ilmu. Akan tetapi dalam praktiknya tidak, kita hanya menunggu saja. Kita tidak hanya menanti pemberian Allah kemudian masuk ke dalam diri kita berupa ilmu. Tidak. Tetapi kita harus berusaha mencari, berusaha untuk menggali, berusaha untuk menggapai pendidikan, pengetahuan, dan ilmu. Sehingga derajat orang-orang yang kemudian diberikan ilmu, yaitu derajat orang-orang yang senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga untuk tolab, untuk mencari ilmu. Itulah satu firman Allah, janji Allah bagi orang-orang yang menjadi pelajar, menjadi talib, pencari ilmu. Tidak hanya pelajar, tapi orang yang kemudian diberikan ilmu, dia kemudian menularkan ilmu, atau kemudian dikenal pendidik, kemudian guru, ustaz, kiai, dan sebagainya. Itulah orang-orang yang kemudian Allah pun akan berikan derajat. Intinya orang-orang yang kemudian memiliki ilmu, mencari ilmu, berusaha untuk menggali potensi-potensi pengetahuan yang telah Allah turunkan di muka bumi ini.
Selain itu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan di jalan kemudian mengenai atau di situ terdapat majelis ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surga. Siapa saja yang berusaha mencapai ilmu, mencapai majelis di mana ada ilmu, maka di dalamnya Allah akan berikan kemudahan jalan menuju surga. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.